Nah, ternyata preferensi pangsa pasar saat ini, ISP dan NSP yang ada, yang 1.100 sekian itu ya, sekarang ini banyak di 76,4% ini di rumah tangga. Memang ini penyebabnya waktu pandemi kemarin ya. Jadi waktu pandemi itu ada perubahan sedikit ya. Jadi yang biasanya main di korporasi, sekarang banyak main di rumah tangga. Kemudian di 36,22% di UMKM, perusahaan besar ada 25,7%, lembaga pemerintah ada 20,7%, kemudian di sekolah ada 21,9%, hotel dan villa ada 8,36%, kemudian yang lainnya ada 2,48%. Sekali lagi ini pertanyaannya memang multiple answer, responden dapat memilih lebih dari satu jawaban, jadi persentasenya jadi seperti ini ya. Next. Nah, kemudian preferensi wilayah layanan internet. Nah, ternyata sekarang banyak ISP itu menyasar daerah rural, 37,15%. Ya. Jadi bacanya 37,15% itu yang ngambilnya desa doang. Ya, mengambil desa saja. Nah, ada 15,48% ngambilnya urban saja, kota saja. Ya, yang mengambil keduanya ada 47,37%. Jadi ada 37,15% yang memang desa saja. Ya. Nah, kemudian bagaimana tingkat persaingan ISP di wilayah operasional? Ternyata 41,49% menyatakan cukup tinggi, 29,41% tinggi, 26,93% tinggi sekali. Jadi memang sudah kelihatannya, wah ini bisnis internet nggak meyakinkan gitu. Oke, next. Nah, tetapi ketika kita tanya tingkat kematangan industri ini di ISP ini, banyak yang mengatakan kalau melihat tadi persaingannya tinggi, cukup tinggi, sangat tinggi begitu, tapi orang masih menganggapnya growing stage. Jadi anggota ABGI ini masih menganggapnya ini fasenya growing. Ya, yang jawab itu 40,61%. Yang mengatakan declining stage, sudah menurun, bahkan masuk jam 6 sore gitu ya, udah senja gitu, ada 1,5% saja. Ya, cuma 1,5% aja bisnis ini dianggap jam 6 sore. Ya, udah senja, bisnis senja. Nah, tetap kemudian ada yang mengatakan yang sudah maturity stage, ya, maturity stage itu sudah sangat matang banget gitu ya. Jadi itu di 2,79%, kesannya udah nggak bisa dikembangkan lagi. Nah, tetapi yang menganggap starting up stage, growing stage itu kalau ditambahin ya sudah masih sekitar 60 sekian persen, 67% bahkan. Ya, jadi masih ada keyakinan kenapa anggota ABGI ini terus bertumbuh. Ya, dalam 3 tahun ini bertumbuh hampir 500 ISP baru. Ya, jadi memang luar biasa, sampai sekarang menyentuh 1.150 ISP. Nah, kita pastikan lagi kira-kira 5 tahun ke depan seperti apa. Next. Wah, sayangnya nggak ada masuk nih. Oke, ini faktor yang menentukan tingkat kematangan industri ISP. Pertama, persaingan yang terlalu tinggi itu dijawab oleh 28,17%, kemudian 25,39% tingkat penetrasi internet itu ditingkatkan, kemudian 23,2% perkembangan teknologi yang semakin besar, 13,62% dukungan dari pemerintah, kemudian 6,5% tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian pemain pasar yang belum terlalu banyak disebutkan 3,1%. Jadi ini menentukan tingkat kematangan industri ISP tersebut. Next. Nah, ini 5 tahun ke depan. Jadi 5 tahun ke depan seperti apa sih menurut pandangan anggota ABGI? Tetap di growing stage, 47,99 growing stage katanya. Jadi masih growing nih, masih growing. Ya, 5 tahun ke depan masih growing juga. Ya, artinya antara ISP anggota ABGI dengan Bakti ini harus punya satu visi yang sama,
bahwa kalau ini masih dalam growing stage, berarti harus ada sesuatu yang perlu kita buat untuk negara ini. Banyak hal yang berhubungan dengan internet. Yang memang kalau kita lihat declining stage-nya dengan maturity stage-nya jadi lebih tinggi ya. Tadi kalau kita masih satuan gitu, sekarang udah 3,1. Jadi orang yang meyakini akan turun 5 tahun ke depan udah semakin banyak. Kurang lebih itu kita bacanya. Next. Nah, kendala dalam meningkatkan pertumbuhan industri ada 26,63% menyatakan persaingan yang terlalu tinggi. Kemudian 25,7% regulasi dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung. 17,65% biaya pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur yang tinggi. Next. Tantangan yang belum teratasi pada tahun 2023, 60,9% adalah infrastruktur, 37,7% masalah pendanaan, kemudian 34,6% adalah regulasi pemerintah dan pemerintah daerah. Memang ini salah satu tantangan yang kadang-kadang agak sedikit mengganggu dalam pemerataan internet. Kemudian SDM 19,8%, pajak dan PNBP 8,98%, hutang perusahaan 11,15%. Next. Nah, kemudian layanan dan infrastrukturnya. Next. Nah, ini yang kita capture. Rencana perusahaan dalam 1 tahun ke depan. 49,5% ekspansi wilayah layanan. Jadi anggota API ini masih terus akan berekspansi. Kemudian peningkatan kapasitas infrastruktur 35,9%, 13,6% pengembangan produk baru. Next. Nah, kemudian pembangunan kita bandingkan, kita ingin tahu pembangunan fixed broadband tahun 2003 dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Jadi kita pengen tahu kita di 2023 dengan yang sebelumnya, berarti 2022. 26,63% meningkat 10-20%. Kemudian 22,9% tidak membangun fixed broadband. Kemudian dilanjutkan dengan 16,7% meningkat di bawah 10%. Ini ketika kita tanya mau bangun fixed broadband ini, kita bandingkan dulu nih 2023 dengan 2022. Nanti kita akan lihat lagi 2024 dengan 2023. Next. Nah, kemudian bagaimana ISP dan Network Access Provider yang terhubung dengan Indonesia Internet Exchange. Kalau untuk di Jakarta atau di nasional yang sudah terkoneksi ke Indonesia Internet Exchange itu ada 83,28%. Di mana Indonesia Internet Exchange ini ada di sini, di gedung ini. Ya, jadi ISP yang 1100 itu 82% terkoneksi ke gedung ini. Ya, gedung ini ada IX-nya ada di lantai 1. Nah, kemudian kita juga mengembangkan IX yang ada di 14 wilayah di Indonesia, di 14 provinsi, yang sudah terkoneksi 53,8%, yang belum terkoneksi 46,13%. Itu kenapa dalam beberapa meeting dengan Bakti, kami menginginkan Palaparing itu terkoneksi dengan Indonesia Internet Exchange, karena akan terus berkembang di sana seperti halnya di Jakarta. Di Jakarta sudah 83,28% itu terhubung ke gedung ini. Next. Produk yang paling banyak ditawarkan kepada konsumen, ternyata kalau banyak sekali produk-produk memang, tapi yang paling banyak adalah 52,6% internet saja. Maunya paketnya internet saja. Nah, kemudian 29,4% ada yang menawarkan internet dengan managed service-nya, kemudian ada 11,46% internet dan TV, kemudian ada juga yang menawarkan 1,50% internet dan IoT, kemudian ada yang juga menawarkan internet dan software development, ada 2,48%. Tapi sekali lagi yang paling besar yang bisa diterima oleh masyarakat adalah 52,63% internet saja. Nah, next.
Nah, kemudian preferensi perusahaan dalam membangun infrastruktur, retail, korporasi dan pemerintahan 24,46%, retail dan korporasi saja 22,6%, korporasi saja 6,5%. Yang ngambil retail saja ada 31,8%. Oke, next. Nah, kemudian ini adalah segmen jaringan IPv6 karena kita tahu sekarang untuk teknologi terbaru jaringan itu harus menggunakan IP versi 6, tapi ternyata ISP anggota-anggota ABGI 47,37 belum menerapkan IP versi 6. Oke, next. Nah, kemudian bagaimana pertimbangan utama perusahaan memilih backup link-nya? Ya, backup link-nya 52,3% harga yang lebih murah dari upstream utama, kemudian 47,33% metode koneksi yang berbeda dengan upstream utama, kemudian 33,75% ketersediaan jaringan. Next. Nah, kemudian kita juga pengen tahu juga bagaimana kepemilikan reseller dari ISP yang ada di Indonesia. Ternyata yang memiliki reseller atau jasa jual kembali internet itu ada 46,4% dan 27,5% mengatakan tidak karena memiliki reseller akan ada risiko dampak hukum. Nah, oke, next. Nah, kemudian strategi utama dalam meningkatkan market share 59% adalah melakukan penawaran harga yang kompetitif, kemudian 24,7% membuat value added, ya, penyediaan layanan tambahan, 15,17% bekerja sama dengan pemerintah daerah. Next. Baik, kita akan identifikasi penggunaan bandwidth internet, seperti apa sih pertumbuhannya. Next. Nah, kalau sekarang kebanyakan penggunaan bandwidth internasional saat ini, ya, penggunaan internasional saat ini, bandwidth internasional saat ini, 63,78% menjawab sampai dengan 3 giga, 2,4,15% 3 sampai 10 giga. Nah, yang lebih dari 25 giga itu adalah 0,5%. Nah, bagaimana dengan penggunaan bandwidth domestik saat ini? Nah, ini berhubungan dengan Bakti karena Bakti menghubungkan ya untuk domestiknya. 50,7% sampai dengan 3 giga, kemudian 25,7%, 3,10 giga, 3 sampai 10 giga, kemudian lebih dari 25 giga ada 9,29%. Jadi inilah kira-kira kalau kita identify bandwidth yang akan digunakan oleh ribuan ISP itu, kelihatan seperti ini nanti keinginannya. Lebih dari 25 giga aja sudah ada yang hampir 10%. Oke, next. Nah, kemudian perkiraan kebutuhan bandwidth internasional yang dibutuhkan dalam 1 tahun ke depan 49,8%, 50% lebih besar dari bandwidth saat ini itu permintaannya. Jadi lebih besar 50% pada saat ini. Yang mengatakan sama 31,58%. Nah, bagaimana dengan perkiraan bandwidth domestik? Perkiraan bandwidth domestik 52,9%. Responden kita menjawab bahwa 50% lebih besar dari bandwidth saat ini. Jadi ini keinginan untuk upgrade, ya. Untuk upgrade-nya itu 50% lebih besar daripada bandwidth saat ini. Nah, kemudian yang menjawab 21,67%, 100% lebih besar dari bandwidth saat ini. Oke, next. Nah, kemudian kita juga cuplik tentang artificial intelligence sedikit aja di AI. Layanan konsumen perusahaan yang sudah menggunakan bantuan AI 68,1% masih tidak menggunakan. Jadi ISP aja belum menggunakan, ya. Menggunakan layanan chatbot 22,9%, kemudian layanan email 7,2%. Oke, next. Nah, kemudian tantangan teknologi AI di perusahaan, masalah paling dominan adalah keterbatasan sumber daya manusia, kemudian dilanjutkan dengan ketersediaan dana. Jadi
SDM nggak ada, dana nggak ada, mau masuk ke AI gitu. Jadi masih menjadi tantangan di perusahaan-perusahaan ISP di Indonesia. Next. Nah kemudian apakah perusahaan ISP yang saat ini itu memiliki disaster and recovery plan-nya nggak, DRP ya? Ternyata 62,8% sudah memiliki, tapi 17,34% tidak memiliki karena tidak memiliki anggaran. Kemudian 13,93% tidak memiliki karena tidak memiliki SDM. Next. Nah, ini juga perlu kami sampaikan, ada perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki prosedur mitigasi terhadap keamanan siber. Ternyata di ISP sendiri yang mengatakan belum memiliki mitigasi action itu 49,85%. Nah, ketika kita tanya kenapa memiliki prosedur mitigasi, karena masalahnya adalah SDM, ya 48,45%. Next. Oke, nah sekarang kita kerjasama antar lembaga. Bagaimana ISP ingin kerjasama dengan Bakti. Next. Kita cuplik sedikit tentang, ayo, oke. Di daerah mana perusahaan Anda menggunakan palaparing dari Bakti? 90% tidak menggunakan produk palaparing dari Bakti. Nah, kalaupun yang menggunakan, 5,26% di barat, 2,1 di tengah, 3,1 di timur. Jadi yang masih 90% tidak menggunakan produk palaparing Bakti. Nah, tapi kalau kita tanya nih, kelebihan Bakti apa? Kelebihan palaparing, kelebihan palaparing 37,5 mencakup banyak daerah, 40% terbantu dengan adanya produk tersebut, sebenarnya terbantu ya. 21,8 jarak ke last mile masih terjangkau. Nah, jadi ini adalah cuplikan atau capturean kita terhadap palaparingnya Bakti. Next. Nah, alasan perusahaan belum menggunakan produk dari Bakti, 70,45% belum tahu proses dan informasi detail tentang Bakti. Kemudian 25,4 memerlukan biaya investasi dana yang besar untuk bekerja sama. Kemudian 4,12% proses pengajuan yang sulit. Oke, next. Nah, range bandwidth pada produk Bakti yang digunakan. Nah, ini range bandwidth yang sudah menggunakan. Range bandwidth-nya adalah yang paling besar masih di bawah 100 Mbps di 37,5%. Kemudian di 100 sampai 1 giga, 100 sampai 1 giga ada di, kalau di total ini ada 56% ya, kurang lebih. Nah, jadi ini mungkin yang perlu diperhatikan juga oleh teman-teman dari Bakti, bahwa ada range bandwidth yang saat ini dipergunakan oleh teman-teman itu masih rata-rata di bawah 1 giga. Yang di atas 1 giga cuma 6,25% saja. Nah, rencana peningkatan bandwidth pada produk Bakti, 18% akan upgrade, 50%-nya. Ya, 18,75% akan upgrade. Kemudian 12,5 100% akan upgrade. Ya, jadi lebih besar 100%. Yang 150% lebih besar dari bandwidth saat ini ada 3,13%. Jadi kalau kita total yang mau upgrade ini berarti kurang lebih sekitar 34% yang mau upgrade.